Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pertemuan atau kuliah yang ketiga untuk mata kuliah basis data. Jadi di sini Ibu tidak bosan untuk mengingatkan kembali untuk rekan-rekan semua yang mengambil mata kuliah basis data dan belum submit atau belum mengirim tugas, ya, untuk tugas 1 dan tugas 2. Jadi untuk tugas 1 itu kan sebenarnya kemarin dikumpul pada saat tanggal 3 November. Nah, ini kan sudah diperpanjang nih sampai 1 Desember. Jadi diusahakan untuk mengirim atau submit tugas, ya. Jadi ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 nanti setelah ini. Jadi kan sudah 2 tugas nih. Jadi jangan sampai salah satu tugas tidak dikerjakan, karena seperti yang Ibu sudah infokan dapat podcast ke teman-teman semua dalam message yang dikirim kemarin. Jadi otomatis jika salah satu nilai atau tugas tidak dikerjakan dan tidak bernilai alias tidak submit, itu nilainya otomatis D, ya. Jadi sayang kan kalau misalnya sudah mengambil mata kuliah tapi tidak lulus dengan mata kuliah, itu kan sayang. Jadi diusahakan untuk dikirim, ya. Jadi jangan sampai nanti mengulang lagi untuk semester depannya. Karena untuk mata kuliah berpraktik seperti basis data, program desktop, struktur data, dan lain-lain, itu yang diutamakan adalah tugas. Jadi bukan komentar di diskusi. Yang dinilai adalah tugas. Jadi tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu sangat-sangat penting dalam mata kuliah berpraktik. Begitu, ya. Jadi butuhkan kembali untuk submit dahulu. Nanti Ibu cek kembali apa-apa yang kurang dan dilengkapi. Nah, jadi kalau kalian belum submit, tidak ada waktu nanti untuk mengubah lagi begitu. Atau ada penambahan untuk melengkapi yang kurang, boleh. Tapi kalau mau submit setelah nanti batas waktunya, itu tidak bisa lagi, ya. Nah, untuk pembahasan dari tugas, ya, tugas itu kan kemarin tugas 1 buat IRT, ya. Nah, ini tugas 2 udah masuk ke rancangan dari database-nya, ya, tabel di SQL. Ya, jadi jika kita sudah mengetahui dari IRT, timur IRT, ada entity, ada atribut, kemudian ada relationship, ya, kemudian juga ada airnya yang lambangkan dengan panas, begitu. Kemudian ada kardinalitas, ya, kardinalitasnya kemudian mini ya, itu. Jadi kalau lebih baiknya kalau kita memahami dulu dasar-dasarnya, gitu, ya. Dasar-dasar dari pasti basis data itu, kemudian apa sih yang dinamakan ya ERD, itu apa-apa aja simbolnya. Nah, jadi sebelum membuatkan tabel, kita sudah tahu dari ERD tadi. Nah, di sini kita udah masuk sebenarnya konsep basis data terdistribusi, ya. Nanti kemudian waktu yang untuk tugas itu
tugas. Ini ada Aida. Ya, ini sepertinya ada yang chat juga. Nah, di sini kita membahas tentang uh, praktikum SQL dan DML, Data Manipulation Language ya. Jadi sudah masuk kepada input data, kemudian ada update, ada edit, gitu ya. Delete. Nah, jadi praktikumnya memakai MySQL atau MariaDB. Nah, di sini juga tugasnya itu kita lihat dulu. Nah, di sini apa yang mau dikerjakan? Ya, jadi sepertinya. Nah, ini adalah tugas untuk tugas satu, tugas dua ya. Setelah kemarin membuat yang namanya ESB-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa entity ya, atau entitas, yaitu ada dokter, admin. Mungkin pertama awalnya itu adalah entitas dokter, entitas pasien, entitas daftar, ya, jadi ada tiga, dokter, pasien, dan daftar atau admin sebagai empat. Jadi untuk lebih namanya sistemnya lebih rampung ya, lebih lengkap, itu harus ada hubungan lain yang ditambahkan, misalnya entitas-entitas baru muncul nih seperti dokter admin dan pasien dokter gitu. Jadi nanti di dalam entitas ini terjadilah hubungan atau adanya primary key dan foreign key di situ bergabung ya. Jadi kalau di sini pasien, ID pasien sebagai primary key, nama pasien atributnya, jenis kelamin atributnya, alamat pasien atributnya, nah ID pasiennya sebagai foreign key kunci utama. Nah, masuk dia ke entitas dari pasien dan dokter, dia di sini sebagai foreign key karena dia sudah kunci di tabel pasien seperti itu ya. Nah, jadi untuk entitas ini pasien, dokter juga di sini ID dokter sebagai primary key.
nama dokter atributnya, alamat dokter juga atributnya, nomor HP atribut juga, waktu kerja juga namanya atribut, spesialis atribut. Jadi yang lambang-lambang elips kayak gini merupakan atribut dari si entitas yang lambangnya persegi panjang. Nah, kita juga harus tahu ya, simbol-simbol ini artinya apa, begitu. Kemudian berlaku cepat ini apa, relationship-nya, gitu ya, hubungan antar entitas. Jadi, antar entitas ini tidak boleh langsung terhubung. Nah, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam IRP. Karena nanti dia harus melalui yang namanya relationship ini, hubung. Nah, disinilah kata kerja ya, yang menghubungkan antara entitas satu dengan entitas lain. Nah, di sini kita bahas tentang dokter dan pasien. Jadi di sini dokter memeriksa, ini ada lambang kardinalitas. Ini satu ya. Satu dokter memeriksa banyak pasien. Nah, ini lambang dari many, banyak. Gitu ya. Banyak pasien diperiksa satu dokter. Nah, di sini juga ID dokter sebagai foreign key atau kunci tamu yang datang dari tabel dokter atau entitas dokter. Masuk ke dalam entitas pasien dokter, dia sebagai foreign key, kunci tamu. Ya, sedangkan di pasien dokter ini yang menjadi primary key-nya adalah ID. Tuh. Jadi di sini ada atributnya beberapa, yaitu waktu periksa, resep, kemudian ini foreign key, dan ini primary key. Gitu ya. Kemudian dokter ke dokter admin. Sebenarnya mungkin ini relasinya langsung ke administrator sebelumnya. Jadi untuk memperjelas apa saja sih yang dikerjakan antara admin sama dokter. Nah, di sini kita bisa lagi jadi dua. Ini dia. Jadi dokter menyimpan data ke dokter admin. Gitu. Tapi kan tuh sebenarnya ini ya. Di sini ada ID dokter. ID dokter di sini sebagai apa? Sebagai foreign key dari entitas atau tabel dokter. Nah, ID admin di sini sebagai foreign key dari entitas dari administrator. Jadi di sini administrator sebenarnya punya ID admin. Nah, di sini ada ID adminnya di dalam entitas administrator dia sebagai primary key. Karena di rumahnya sendiri gitu ya. Di rumah dari administrator. Pindah dia ke entitas lain yang menghubungkan dengan dokter gitu ya. Dia berperan sebagai foreign key karena sudah berpindah ke entitas atau tabel lain. Begitu juga dengan ID dokter, itu sebagai foreign key, sedangkan itu sebagai primary key. Jadi di situ kalian harus memahami kalau misalnya dia berada di mana, gitu. Posisi si ID tadi berada di mana, jika berada di tabel dia sendiri atau entitas dia sendiri, dia berperan sebagai primary key, kunci. Jadi yang namanya kunci utama itu bersifat unik atau tidak boleh ada yang sama. Seperti kayak yang saya jelaskan di slide kedua, itu masing-masing ada pembeda dari yang lain. Yang bisa membedakan itu misalnya nomor handphone, kan tidak ada yang beda. Itu bisa jadikan memiliki email misalnya. Apalagi kalau masuk NIM, ya. Kalau di pegawai misalnya nih, nomor induk pegawai. Itu kalau dosen, NIDN misalnya. NIDN. Jadi seperti itu. Nah, jadi bagaimana menetapkan kalau misalnya ada dua atribut yang unik, Bu? Misalnya dari
seorang mahasiswa itu ada email, ada NIP dan NIM, ada nomor handphone. Jadi ada 3 tuh yang unik. Nah, gimana untuk menerapkannya di entitas mahasiswa? Nah, kita lihat dulu nama yang mau kita jadikan primary key untuk entitas apa, gitu kan? Mahasiswa itu terkait dengan NIM. Bisa aja sih sebenarnya dari email, tapi kan biasanya email itu konfirmasi misalnya untuk apa ya, di sosial media seperti itu ya. Jadi lebih cocoknya ke NIM, nomor induk mahasiswa, karena mengatasnamakan sebagai mahasiswa. Tapi misalnya jika kita buat namanya si Ali. Si Ali ini kalau dia berperan sebagai mahasiswa yang menjadi primary key-nya lebih banyak atau lebih cocok gitu adalah NIM. Tapi kalau si Ali ini dikatakan dari sudut pandang sebagai misalnya warga negara misalnya gitu ya, kita misalnya dari NIK, bukan nomor induk kewarganegaraan. Kalau dia dipandang sudut pandang dari misalnya media sosial, dia bisa dijadikan primary key-nya itu adalah email, atau kalau tidak ada email konfirmasi ke nomor handphone. Jadi tergantung kita melihat sudut pandang dari mana. Kita melihat sebuah individu itu atau entitas itu dari mana kita melihat sudut pandangnya, dia berperan sebagai apa di situ, ya. Jadi untuk menentukan dari primary key sebenarnya hanya bersifat unik, tapi harus mencerminkan dari si entitas tadi itu dalam kasus itu, gitu ya. Misalnya si Ali dalam kasus yang beda, misalnya dia sebagai kurir, tentu si Ali tadi yang menjadi primary key-nya ada ID kurirnya, gitu ya. Jadi penentuan itu tergantung dari mana sudut pandang kita melihat dia, terus indikasinya seperti apa. Kemudian tadi di sini juga ada daftar ya. Daftar di sini berhubungan dengan administrator dan dengan pasien. Nah, jadi di daftar juga punya ID ya, primary key itu ID daftar. Dan di sini masuklah ID admin sebagai foreign key kunci tamu, dan ID pasien sebagai kunci tamu juga, gitu ya. Jadi di sini bacanya satu pasien melakukan banyak pendaftaran. Ini kan satu ya. Ini kan ini one, ini gitu ya. Kemudian antara administrator dengan daftar, misalnya satu administrator melayani banyak pendaftaran, begitu ya. Jadi banyak pendaftaran dilayani oleh satu administrator. Ya. Jadi kalian disuruh untuk membuat yang namanya di database atau MySQL atau MariaDB ya. Ya, jadi ada di panduan untuk praktikumnya, ada di buku panduan NBP NSIM 4206 data. Nah, itu nanti akan menambahkan pertama kali adalah database. Pertama kali menambahkan database. Buatlah database ini tentang apa misalnya. Kita mengangkat tentang, berarti ini rumah sakit ya, karena ada dokter, ada pasien, ada administrator rumah sakit. Jadi dalam database rumah sakit kita bisa menambahkan insert create table dokter ya, create table pasien dengan atribut-atributnya. Kemudian insert infonya, masukkanlah nama dokternya siapa,
ID-nya berapa, nama alamatnya, dan semua yang ada di atribut ini. Jadi ada berapa tabel nih? Ya tergantung dari entitasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ada 6 tabel yang mau kita buat di database-nya. Ya, nanti waktu pengerjaannya usahakan boleh memakai SQL Server, nggak apa-apa. Sebenarnya ibu memakai SQL Server, SQL ibu belum ini. Kemudian boleh pakai MariaDB, boleh pakai MySQL, boleh. Ya, jadi terserah, yang penting nanti hasilnya memenuhi dari 6 tabel ini ya. Jadi database-nya buatlah rumah sakit seperti itu dengan tabel-tabel yang tertera di sini. Itu ya. Jadi untuk tugas 1, tugas 2 ibu harapkan dipukul secepatnya. Tugas 1 juga masih lama ya, deadline-nya tanggal 1 Desember. Untuk itu sangat mudah, pengundurannya sangat lama ya, biasanya seminggu gitu-gitu. Jadi dimanfaatkan untuk mengumpul tugas ya, mengumpul tugasnya, jangan sampai deadline-nya udah lewat ya, masa pengumpulnya baru mengumpul seperti itu ya. Jadi diusahakan untuk mengumpul dari tugas-tugasnya ya. Jadi ibu lihat di sini masih banyak yang belum mengumpulkan. Ini yang sudah submit baru 4 ya. Jadi yang lainnya disegerakan untuk mengumpul gitu. Ini apa? Jadi di sini yang sudah mengumpul ada beberapa ya. 4 baru ya. Ini kelas apa ini? 196. Nah, yang mengumpul baru si Farid Effendi, si Muhammad Naufal ya, si 2000 nilai ya Naufal, sabar ya. Kemudian ada siapa nih? Rindiani ya. Nah, Rindiani, walaupun itu nggak lihat ini ya, nggak lihat, nggak rekam layar ya Rindiani ya. Nanti kalau usahakan nanti untuk kalau bisa diulang ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya nggak bisa diulang juga di video 3 bisa rekam layar dari laptop, jangan dari samping gitu ya. Nah, jadi aku udah pilih satu lagi, satu lagi. Satu. Nah, kedua, 3. Masih ada yang di edit. Nah, jadi yang lainnya ini yang belum ngumpul, tolong dikumpul sebelum jadwal atau penutupan dari batas pengumpulan tugas ya. Jangan sampai menunggu-nunggu waktu yang dekat baru mengumpul, karena pada saat nanti deadline-nya itu biasanya sibuk dan kalian tidak bisa mengumpul tepat waktu. Nah, semua mengakses dan apa namanya,
sistem overload ya. Jadi sibuk semua mengatur pada saat deadline misalnya tanggal satunya kan gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya dikumpul itu sebelum masa tutupnya ya, tanggal satu. Itu jadi ditekankan lagi pengumpulan tugas itu video yang jelas ya, pakai wajah kalian, jangan tidak ada wajah, tidak ada suara, namanya siapa, ibu tidak tahu, tiba-tiba ada videonya di jalan gitu. Kemudian satu lagi, suara musik jangan terlalu besar daripada suara kalian. Jadi kalau untuk dipercepat misalnya videonya, bolehlah dilakukan dengan musik, tapi usahakan untuk minim lah suara musiknya ya. Jadi kalaupun suara kalian itu jangan tenggelam gitu. Itu aja sih dari ibu ya. Ingatkan kembali tugas-tugas karena kita ini mata kuliah berpraktik yang diutamakan adalah tugas dan itu sangat penting dalam penilaian karena bernilai 50% dari 10 total nilai setelah UAS ya. UAS 50%, tugas 1, 2, 3 50%. Jadi jika salah satu tidak memenuhi, tidak submit, tidak kumpul, nilai otomatisnya E karena tadi 50% sudah ya. Oke, sepertinya sampai di sini dulu. Lebih dan kurang ibu mohon maaf ya jika ada salah-salah kata dan jika ada kendala di saat pengerjaan misalnya pembuatan video atau apa gitu ya. Jadi di apa aja di note atau di pesan aja di komentar bu, ekskusnya bermasalah bu, tidak bisa merecord atau apa ya. Jadi adanya komunikasi itu lebih baik. Jadi kita saling mengetahui kendala-kendala yang ada di kalian, ibu juga tahu kendala-kendala yang terjadi gitu ya. Jadi lebih enak sama enak aja ini. Oke. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Dan tidak ada juga yang tergabung di kuliah kali ini atau lagi kerja semua gitu ya. Oke, lebih dari kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.